Kriteria pemimpin yang zalim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dua. Yang pertama amanah, yang kedua adil. Lawan dari amanah khianah, lawan dari adil zalim. Kalau dia amanah, dia adil, berarti dia pemimpin yang patut untuk diikuti. Tapi kalau dia sudah lawan dari amanah khianah, lawan dari adil zalim, maka dia tak layak untuk diikuti. Al-imamu liyutamma bihi. Ju'ilal imam, imam itu diangkat untuk diikuti. Imam angkat takbiratul ihram, ikut. Imam ruku, ikut. Imam sujud, ikut. Imam kentut, jangan. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim? Islam ada namanya kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau ada Pak RT buat majelis gaple, mabuk, membawa masyarakat, datang orang mengadu, Pak Ustadz, Pak RT mabuk, sabar. Allah bersama orang yang sabar. Pembodohan. Maka kita mesti rapat untuk mengganti RT dengan RT yang soleh. Karena kalau tidak, satu RT ini akan kena musibah. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian mesti ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban. Nanti dikhawatirkan diturunkan Allah hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, kamu berdoa minta, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan gara-gara diam menengok kemungkaran. Pak Ustadz, ini Pak RT udah mulai memakai siskamling kita untuk bawa-bawa cewek-cewek duduk-duduk, joget-joget, dangdut-dangdut koplo tengah malam. Gak apa-apa, yang penting kita di masjid berzikir, membaca Quran. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Tak Ustadz, izin bertanya, bagaimana berjuang sesuai syariat Islam, ajaran Rasulullah terhadap para pemimpin yang tidak menjalankan sesuai syariat Islam, padahal dia sendiri seorang Islam? Kalau Anda seorang dosen, profesor, doktor, buat seminar, itu bidangnya, sadarkan umat ini, seminar, lokakarya. Kalau Anda seorang da'i, juru dakwah, sampaikan lewat khutbah data, fakta, tugas seorang pemimpin, bukan penyebar fitnah. Kalau Anda seorang kepala rumah tangga, pimpinan perusahaan, punya anak buah, jelaskan kepada mereka dengan bahasa yang santun. Tapi kalau Anda duduk di parlemen sebagai anggota legislatif, DPRD kabupaten kota provinsi, DPD, DPR RI, maka berjuanglah dengan cara konstitusional. Negara kita negara demokrasi. Dalam negara demokrasi semua diputuskan berdasarkan voting, suara terbanyak, suara Tuhan. Jadi kalau saya mengajak umat untuk memilih anggota legislatif yang sholat, caleg yang takut sama Allah, sesungguhnya saya sedang berdakwah konstitusional. Tapi saya tidak berpolitik praktis mencalonkan diri. Kenapa? Karena saya milik semua partai, milik semua umat, milik semua ormas. Tapi saya berhak untuk menentukan pilihan langsung, umum, bebas, rahasia. Ketika orang bertanya ke saya, Pak Ustadz, mana yang saya pilih? Pilih orang ini. Karena kalau dia duduk nanti, dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui jalur konstitusional, yaitu legislatif. Jadi sesuailah dengan bidang kita masing-masing. Apa bidang kita? Laksanakanlah, berjuang sesuai dengan bidang kita untuk menegakkan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Islam terhadap seorang aktivis pejuang yang selalu mengkritik kebijakan tak sejalan di tempat kerjanya? Beda antara kritik dengan nahi mungkar. Kritik itu
asal berseberangan dengan pendapat umum, opini publik, oposisi. Kalau berjalan bersama, posisi. Kalau berseberangan, oposisi. Oposisi biasanya A kata rezim, B kata dia. Yang penting beda. Kalau nahi mungkar tidak begitu. Tidak selamanya orang itu salah. Kalau kebetulan dia keliru, luruskan. Tapi kalau dia benar, dukung, support. Jadi kritik itu tidak selamanya benar, walaupun tidak selamanya salah. Jadi saya tidak pakai kritik, saya tidak pakai oposisi, saya pakai istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang meluruskan PRT, PRW, bupati, gubernur, wali kota, presiden, direktur, dia tidak sedang beroposisi, karena oposisi negatif. Dia tidak sedang mengkritik, karena kritik selalunya dari atas ke bawah. Dia sedang meramar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang perlu diajak kepada ma'ruf. Ini orang perlu diluruskan supaya tidak mungkar. Kewajiban beragama. Kuntum khaira umat, kamu umat yang terbaik. Bukan kamu umat terbaik karena hajimu 10 kali. Bukan kamu umat terbaik karena keningmu hitam. Bukan kamu umat yang terbaik karena tarawihmu sampai subuh. Kapan kamu jadi umat terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lakukan yang 3 ini, umat terbaik. Tapi semua ada kosnya, ada bayarannya, tidak ada yang free. Maka kalau mau pada zona aman, enjoy, nikmati saja. Tapi begitu kita berani berseberangan dengan nahi mungkar, maka akan merasakan kepahitan-kepahitan hidup. Lepas dari PNS, tidak mendapatkan berbagai kesempatan. Jamaah umroh yang sudah siap berangkat 600 jadi batal. Siap tidak itu? Diikut-ikuti orang, jadwal-jadwal di kantor-kantor yang terkait ada tekanan dari atas, sejam kemudian tak jadi. Dia tidak secara terus terang, tapi secara senyap-senyap, tapi menyakitkan. Boleh jadi kita siap, tapi keluarga kita kan tak siap. Boleh jadi kita pribadi siap, tapi kita punya ponakan yang menjadi pegawai di kantor ini. Ketika orang tahu kita ada kaitan, dia akan dicampakkan ke tempat yang jauh. Ada aksesnya. Hidup adalah berani memilih resiko. Life is take risk. Hidup berani mengambil resiko. Jangan ketika kita sudah berani nahi mungkar, tidak siap menerima efeknya. Nih, apalagi kita berada di dalam suatu sistem. Pikirkan baik-baik. Siap tidak? Kalau siap, jalan. Kalau tidak siap, nanti kita akan punya kepribadian ganda. Siap melakukan sesuatu, tapi tak siap menerima efek dari sesuatu. Itu adalah mental, namanya mantik tufuli, mantik logika anak kecil. Anak kecil berani melempar batu ke jendela, pecah, tapi setelah itu dia lari. Itu namanya lari dari kenyataan. Di Indonesia kita melihat ada tokoh-tokoh, habib-habib, ulama-ulama yang berani menerima resiko. Keluarganya pun siap menerima resiko. Di negeri ini semua bisa direkayasa, kata Salim Said, pengamat politik senior, putih rambutnya, putih jenggotnya. Kata-katanya itu saya copy. Di negeri ini semua bisa direkayasa. Siap tak menerima rekayasa-rekayasa itu? 4. Bagaimana cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di situasi seperti ini, di mana Islam dan ulama dianggap sebagai musuh oleh rezim yang berkuasa? Pandai itu penting, pandai-pandai jauh lebih penting. Kalau orang mencari botol kecap, pakai botol minyak babi, isinya tetap kecap. Razia botol kecap, pakai botol minyak babi, tengoknya bebas botol minyak babi, isi tetap kecap. Tapi tak semua seorang semazhab dengan saya. Dia justru dinampakkannya
Aku botol kecap, kata dia. Terserah. Ada yang model bermazhab botol minyak babi, tapi ada yang tetap bertahan dengan kecap. Kalau saya dipecahkan karena botol kecap, biarlah dipecahkan. Yang penting mati sebagai botol kecap. Pecahnya bagaimana? Sebagai botol kecap. Beserpih dia dengan batu, tetap tertulis di situ botol kecap. Toh pada akhirnya akan pecah juga. Lebih baik pecah dari botol kecap dari pecah jadi botol minyak babi. Sudahlah pecah, botol minyak babi lagi. Ini kan beda prinsip. Yang saya tidak mau itu botol kecap ngejek botol minyak babi. Bahwa kau berprinsip mau jadi botol minyak babi, jadilah botol minyak babi, tapi isi kau tetap kecap. Tapi jangan kau ejek yang berprinsip botol kecap. Ini pun susah memahaminya kalau belum pernah makan kecap. Tapi di Palembang ini saya sampaikan mudah. Kenapa? Karena orang di Palembang biasa minum cuko di atas kecap lagi. Nah, ada orang yang berprinsip mazhab pertama, ada yang berprinsip mazhab kedua. Silakan. Yang saya tak suka, mazhab satu mengolok-olok mazhab kedua, mazhab dua menjatuhkan mazhab satu. Karena dua-duanya sedang berjuang, dua-duanya sedang memperjuangkan isi yang sama, walaupun dengan sampul casing yang berbeda. Terakhir, saat ini sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Terlebih virus COVID-19 semakin membatasi umat Islam dalam beribadah. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Pulang dari berjumpa dengan Habib Novel Al-Idrus Solo bulan Maret 2020, maka 2 hari saya sampai di Pekanbaru, lockdown total, walaupun namanya PSBB. Maka saya berhenti keluar Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Tapi satu hari tausiah online sampai 5 kali. Tak berhenti. Video di UAS official malah lebih banyak daripada sebelum COVID. Ramadan tahun lalu full sholat tarawih di rumah 30 malam, khatam 30 juz. Malah saya renung-renung lebih berkualitas lagi waktu COVID daripada tak COVID. Ramadan tahun lalu khatam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dikemas dalam buku 53 stasiun menuju Allah. Video full, semua akses bisa saya masuki. Khatam Quran Tarawih 30 juz, kitab Ar-Risalah Qushairiyah. COVID tidak memberikan efek apapun. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tapi apakah semua umat sekuat kita? Kan itu yang jadi masalah. Jadi kita didik saja umat ini menjadi kuat. Kalau kalian tak bisa sholat di masjid, kalian tetap sholat di rumah dengan keluarga. Andai kalian, tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa diam. Kalau sampai sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban kita dilarang, sementara di depan biji mata kita orang duduk ramai-ramai di kafe, sementara mall tetap dibuka, diam kita. Pembodohan luar biasa. Berapalah jumlah orang sholat di masjid, tapi berapa yang minum kongko-kongko duduk-duduk? Maka ada masanya kita lockdown, duduk sejenak, tapi tanpa mematikan aktivitas. Kita tetap beraktivitas, hidup kita tetap berkualitas. Jadi alhamdulillah, Ramadan 2019 belum COVID, Ramadan 2020 sudah COVID ketat, Ramadan 2021 COVID kurang ketat. Justru di antara tiga ini, saat amat sangat ketat itulah yang paling berkualitas yang saya rasakan. Jadi ke depan kita tetap mesti jeli, kita tetap mesti waspada, kita tetap mesti selalu ada langkah-langkah apa yang kita lakukan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah Allah SWT.
Al-hazihin niyah al-fatihah.